warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kisninza dimanapun anda berada. Kembali lagi di podcastnya Kisninza di next episode kali ini bareng Jarla di sini di podcastnya Kisninza. Di hari ini di next episode gue bakal ngobrol, gue bakal bercerita dan gue bakal menyampaikan beberapa informasi yang gue dapatin di media sosial. Mungkin informasi ini sudah cukup lama hadir di media sosial dan tadi gue sempat ngobrol dengan beberapa narasumber, dengan beberapa masyarakat yang saat ini merasakan hal yang serupa yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, yaitu mengenai kenaikan harga BBM, bahan baku minyak. Saat ini bangsa kita sudah mengalami berapa kali kenaikan BBM dan itu sangat dan teramat terasa banget bagi rakyat kecil, apalagi bagi kaum buruh yang saat ini, yang mungkin sebagian teman-teman yang bekerja sebagai karyawan atau juga sebagai karyawan kecil lah di salah satu perusahaan yang mungkin saja pendapatan mereka tidak sebesar yang mereka impikan, tidak sebesar dengan pengeluaran mereka gitu loh. Jadi sahabat Kisninja, sederet respon buruh hingga pedagang pasar soal harga kenaikan BBM ini. Memang sih kalau kita ngomongin masalah BBM naik itu memang di mana-mana menjadi polemik tersendiri, menjadi sesuatu yang cukup vital bagi masyarakat Indonesia, karena kita tahu sendiri bahwa sampai saat ini aja perekonomian untuk masyarakat atau juga UMKM kecil itu masih belum sangat stabil. Dalam setahun itu sudah berapa kali kenaikan BBM yang dilakukan oleh pemerintah, dan ini menjadi salah satu sorotan dan juga tangisan tersendirilah bagi rakyat kecil Indonesia. Jadi sahabat Kisninza dimanapun anda berada, subsidi menimbulkan berbagai respon di kalangan masyarakat. Di antaranya demo buruh yang menolak kenaikan tersebut, kemudian pedagang pasar yang terpaksa menaikkan harga bahan pokok karena biaya transportasi meningkat, hingga Organda yang memprediksi kenaikan angkutan darat hingga 12%. Jadi dengan kenaikan harga BBM ini, buruh dan juga pedagang itu terpaksa melakukan hal yang terutama pedagang itu bakal harus menaikkan harga jual mereka, sementara pembeli merasa sangat keberatan dengan harga yang dinaikkan oleh pedagang tersebut, karena mereka juga merasa terbebani dengan harga yang cukup mahal yang dikeluarkan pedagang, dan pedagang juga terasa cukup sulit untuk membagi antara harga jual dan kenaikan ongkos biaya yang harus mereka keluarkan untuk memproduksi atau juga mencari dagangan-dagangan mereka di luar sana. Jadi sahabat Kisninja, diketahui kenaikan BBM terjadi pada harga Pertalite. Ini harga Pertalite ya. Dari harga awal Rp7.650 menjadi Rp10.000. Bayangkan ada sekitar 2.000 lebih kenaikan per liternya dari harga Pertalite sebelumnya itu. Dan harga subsidi solar dari harga awalnya sebesar 5.150 menjadi 6.800 per liternya. Pertamax juga naik dari harga 12.500 itu menjadi 14.500. Jadi kenaikan ini benar-benar cukup luar biasa banget bagi pedagang, bagi kaum buruh yang hari-harinya harus menggunakan kendaraan bermotornya untuk menuju ke tempat pekerjaan mereka. Dan pendapat mereka di perusahaan juga saat ini mungkin belum banyak perusahaan yang stabil untuk memberikan gaji kepada karyawannya. Masih ada karyawan kita, perusahaan-perusahaan kita yang di luar sana barangkali ya itu masih di bawah UMR barangkali ya, mungkin tidak ada overtime, tidak ada tunjangan dan segala macamnya.
Sehingga kenaikan BBM ini sangat-sangat terasa banget bagi kaum-kaum kecil seperti pedagang, seperti buruh. Itu sangat-sangat membuat mereka itu terasa banget atas kenaikan yang dilakukan pemerintah saat ini. Gue nggak tahu kenapa pemerintah saat ini, gue bukan mengkritik tapi gue menyampaikan dan membacakan berita yang gue baca di media sosial saat ini, karena mungkin sebagian dari teman-teman di luar sana mungkin jarang mengotak-atik berita yang masuk di media sosial. Jadi di media sosial YouTube ini gue sampaikan. Jadi sahabat Kiss Ninja, jadi di sini ada beberapa respon dari masyarakat, dari buruh untuk menanggapi hal-hal kenaikan BBM yang terjadi di minggu-minggu ini. Jadi sahabat Kiss Ninja, terus terang aja mungkin di daerah Bintan, mungkin Bintan ini termasuk kota kecil, jadi untuk pemakaian BBM tidak begitu banyak karena dari ujung ke ujung itu cukup singkat dan cukup pendek. Jadi tidak memerlukan ongkos atau juga penambahan minyak yang luar biasa. Namun kalau kita lihat di kota-kota besar gitu loh, yang mereka mempunyai dari rumah ke tempat kerja itu cukup jauh, bahkan para pedagang untuk mencari jualannya ke salah satu tempat atau juga kota itu cukup jauh, sehingga memerlukan bahan baku minyak ini yang cukup luar biasa banget. Dan di sini ada pandangan atau juga tanggapan dari kaum buruh, termasuk dari Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh sudah menggelar demo pada hari Selasa kemarin tanggal 9 September, yang sebelumnya rencana demo tersebut diumumkan oleh Serikat Buruh seluruh pemerintah mengumumkan kenaikan BBM hari Sabtu tanggal 3 September 2022. Jadi sahabat Kiss Ninja, aksi demo yang dilakukan di gedung DPR RI di Jakarta, selain para buruh, demo kenaikan BBM juga akan diikuti mahasiswa dari berbagai kampus. Jadi aksi ini berbentuk menjadi demo untuk menuntut, untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah soal kenaikan BBM ini. Jadi memang aksi-aksi ini kerap dilakukan oleh mahasiswa, oleh kaum buruh. Itu sebenarnya mewakili masyarakat Indonesia yang tidak bisa melakukan demonstrasi karena mereka tidak mempunyai suatu lembaga, tidak mempunyai suatu kuasa hukum. Jadi aspirasi ini disampaikan melalui buruh. Banyak banget sih buruh-buruh yang mewakili masyarakat, dan pastinya juga buruh adalah masyarakat jelata gitu loh sahabat Kiss Ninja. Jadi aksi ini di organisasi Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur, kata Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Nah, jadi sahabat Kiss Ninja, tujuan yang dilakukan demo adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan pemimpin DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM. Jadi tuntutan dari Said Iqbal selaku presiden dari Serikat Buruh Indonesia ini adalah ingin menyampaikan dan tuntutannya agar kenaikan BBM yang dilakukan saat ini dibatalkan, karena memang benar-benar terasa banget dan sangat-sangat membuat rakyat kecil seperti masyarakat kecil, kelas ekonomi yang rendah gitu, itu terasa banget ya sahabat Kiss Ninja. Jadi sahabat Kiss Ninja, kemarin gue sempat juga ngobrol dari beberapa teman-teman yang saat ini mungkin mereka mengadu nasibnya dengan berjualan minyak ketengan atau juga minyak enceran yang ada di kawasan Bintan ini.
Dan gue sempat ngobrol dan nanya gitu loh harga per liternya saat ini berapa. Mereka sebenarnya bingung gitu loh. Mereka ngambil dari agen, terus mereka mengambil dari salah satu distributor minyak yang mempunyai label, yang mempunyai izin resmi, dan mereka menjual ke konsumen dengan harga yang lumayan juga gitu loh, karena ada timbal baliknya. Mereka juga, nama pedagang itu pasti mencari keuntungan tersendiri, keuntungan dari produksi mereka, dari hasil jual mereka. Dan saat ini sahabat Kis Ninja, untuk Jabotabek saja, ini untuk daerah Jabotabek ya, aksi akan diikuti dari 3.000 sampai 5.000 yang dilakukan dipusatkan di DPR RI. Aksi ini menuntut pembentukan panja atau pansus BBM, harga BBM yang diturunkan. Di sisi lain terdapat beberapa alasan mengapa pihak menolak kenaikan tersebut. Jadi ada beberapa pihak, ada beberapa lapisan masyarakat yang pastinya menolak dengan keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini. Dan mudah-mudahan aja pemerintah sampai detik ini bisa memikirkan lebih jauh lagi dampak dari kenaikan BBM ini, karena kita ini sebagai rakyat kecil itu memang terasa banget bila kenaikan itu terus terjadi. Dan apalagi saat ini kaum buruh, kaum penghasilan dari non buruh saat ini, bahkan bangsa kita bisa dikategorikan hampir sekitar 85% itu banyak banget penganggurannya. Dan mudah-mudahan ini bisa mewakili dari perasaan-perasaan kita sebagai bangsa Indonesia untuk bisa memperhatikan lebih jauh kaum-kaum yang tertindas, kaum-kaum kecil, kaum-kaum yang di bawah ini, sahabat Kis Ninja. Jadi sahabat Kis Ninja, harga BBM naik tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30%. Dengan harga BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi sekitar 50%. Itu benar banget ya, sahabat Kis Ninja. Jika sesuatu produk atau juga suatu UMKM, pedagang yang menjual produk makanannya atau juga jajanannya dan segala macam produk yang mereka jual, dan mereka menaikkan harga jual mereka, sehingga itu bahkan mengakibatkan turunnya nilai beli dari konsumen, karena konsumen pasti merasa bahwa harga yang biasa mereka beli segini dan sekarang mereka menaikkan harga segini, itu otomatis bakal menurunkan harga jual mereka, akan menurunkan daya beli bagi masyarakat. Jadi sahabat Kis Ninja, kemarin aja kita sudah berpolemik soal minyak goreng, harga minyak goreng di pasaran yang luar biasa mahal banget. Dan sebagian tempat bagi pedagang asongan seperti jual gorengan, terus jual-jual yang produk-produk makanan itu menaikkan harga jualnya. Jadi sahabat Kis Ninja, penyebab turunnya daya beli adalah peningkatnya angka inflasi menjadi 6,5% sehingga 8%, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket. Ini kata Said Iqbal. Benar banget ya, kalau harga sudah naik berarti biaya produksi juga naik, biaya pembeli juga naik, dan pedagang juga bingung untuk menaruhkan harga yang cukup, yang berapa untuk memasarkan produk yang mereka tawarkan tersebut. Jadi sahabat Kis Ninja, tak hanya itu saja, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Nah, ini bener banget nih sahabat Kis Ninja. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP nomor 36 tahun 2001. Jadi sahabat Kis Ninja, memang benar saat ini pemerintah bahkan beberapa instansi atau juga perusahaan tidak menaikkan gaji kepada karyawan-karyawannya. Dan ini mengakibatkan bahwa dampak krisis ekonomi yang luar biasa banget, dampak perkembangan ekonomi di negara kita ini benar-benar terasa banget, apalagi bagi kaum buruh. Dan untuk di kawasan sendiri aja, di Bintan ada beberapa kawasan industri, dan berapa orang juga yang sudah gua ketemuin
dan gua ngobrol di sana, mereka juga banyak banget teman-teman di sana yang bekerja di perusahaan itu tidak merasakan akan kenaikan UMK, upah minimum ya. Jadi itu sangat mempengaruhi banget. Dan jika di tahun 2023 mendatang nanti uh, para kaum buruh, para tenaga kerja Indonesia ini tidak mendapat kenaikan upah yang cukup untuk menghitung perkembangan inflasi, kebutuhan hari-hari, dengan penghasilan mereka sebagai kaum buruh, jika tidak imbang antara pemasukan dan pengeluaran, gua rasa itu cukup membuat sesuatu yang luar biasa lah menurut Kiss Ninja. Jadi sahabat Kiss Ninja, dengan kata lain diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik tegasnya. Wow, ini bagi karyawan ya, bagi karyawan perusahaan, bagi karyawan mungkin itu bisa dikategorikan bagi perusahaan mungkin is oke lah, naik memberikan tunjangan kenaikan yang sekian persen. Namun kalau dari pemerintah tidak ada kenaikan, ada dorongan subsidi di sana, dorongan dari pemerintah untuk memperhatikan kaum buruhnya, apalagi tidak menaikkan harga gaji mereka UMK di tahun 2003, maka kehidupan ekonomi yang dikatakan selama ini digembur-gemburkan oleh pemerintah kita bahwa kehidupan yang layak, gue rasa tidak akan bisa dirasakan oleh masyarakat umum seluruhnya gitu loh. Jadi gue rasa tidak imbang. Sementara ya saat ini aja kenaikan BBM, kenaikan minyak goreng, dan kenaikan kenaikan lainnya itu dalam setahun aja sudah berapa kali ada kenaikan. Sementara untuk pendapatan sendiri, pendapatan upah bagi kaum buruh sudah hampir 3 tahun ini tidak ada namanya kenaikan, dan dimana letaknya keadilan bagi masyarakat Indonesia ini, khususnya ini mewakili dari perasaan kaum buruh. Wah, sahabat Kiss Ninja. Jadi sahabat Kiss Ninja, alasan kedua, buruh menolak kenaikan BBM karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Terkesan sekali pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat. Gue nggak tahu sih apakah ini benar banget beritanya, apa ini memang benar-benar mewakili perasaan rakyatnya. Serikat Buruh menilai adanya bantuan subsidi upah sebesar 150.000 selama 4 tahun kepada buruh itu hanya gula-gula saja agar buruh tidak protes. Tidak mungkin uang 150.000 akan menutupi kenaikan harga akibat inflasi yang meroket. Jadi kemarin memang ada bantuan dan sundulan dari pemerintah kepada kaum buruh sekitar 150.000 rupiah. Gua nggak tahu buruh mana yang mendapat bantuan tersebut, apakah seluruh buruh Indonesia atau juga sebagian buruh yang mendapatkan itu. Namun jika dibandingkan dengan kenaikan inflasi saat ini dengan bantuan pemerintah 150.000 rupiah, gua rasa benar-benar tidak imbang banget bagi kaum buruh. Pribadi aja dari Kisnya sendiri, satu hari aja pengeluaran bisa 150.000 dalam satu hari, apalagi hanya dibantu per bulan 150.000 rupiah. Gua rasa benar-benar nggak imbang banget, dan memang ini menjadi salah satu jeritan tersendiri bagi kaum buruh, apa yang dilakukan pemerintah saat ini. Wah, ngeri ya. Jadi sahabat Kiss Ninja, terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia dengan RON yang lebih tinggi dari Pertalite, harganya jauh lebih murah jelasnya. Kenapa seperti itu? Di Malaysia saat ini sedang lagi menurunkan harga minyak ya, seperti BBM-nya. Sementara kalau kita dikatakan bahwa Indonesia ini mempunyai ladang minyak atau juga ladang sawit dan segala macamnya itu cukup banyak di negara kita. Ada beberapa sumber kekayaan alam yang memproduksi minyak ini. Kenapa bisa kita tidak bisa memberikan kenyamanan sendiri bagi masyarakat Indonesia, khususnya
karena kita bisa dikategorikan bahwa negara kita adalah negara yang kaya gitu, negara yang banyak banget hasil kekayaan alamnya yang bisa kita kelola dan nantinya bisa kita berikan manfaat yang terbaik kepada bangsanya. Itu sebenarnya harapan sebenarnya kenapa hal itu bisa selalu terjadi setiap tahunnya, bahkan di setiap pimpinan negara yang saat ini. Jadi sahabat Kiss Ninja, di sisi lain pihak buruh juga mengkhawatirkan dengan kenaikan BBM maka ongkos negeri energi industri akan meningkat. Hal ini bisa memicu terjadinya ledakan PHK. Oleh karena itu Partai Buruh dan Serikat Buruh melakukan aksi puluhan ribu buruh pada tanggal 6 September kemarin di 2022. Oke sahabat Kiss Ninja, jadi benar banget ya, jika memang harga BBM ini tidak stabil, biaya produksi juga bakal naik gitu loh. Perusahaan juga menjerit untuk menghitung cost biaya produksi mereka, dan akhirnya terjadilah pengurangan dari karyawan tersebut untuk menutupi kebutuhan hari-hari di perusahaan tersebut. Jadi kemungkinan besar akan terjadi PHK yang cukup besar-besar banget ya. Jadi ini sangat-sangat dikhawatirkan sebenarnya bagi Serikat Buruh Indonesia, dan mengapa mereka sangat keras untuk menyampaikan hal ini kepada pemerintah, menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah, dan mudah-mudahan pemerintah bisa mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari Serikat Buruh Indonesia ini, dan mudah-mudahan kedepannya pemerintah bisa lebih bijak lagi, bisa lebih bisa lebih mengerti lagi apa yang dirasakan rakyatnya sendiri gitu loh. Dan terus terang aja kalau gue katakan bahwa jika saat ini kita tidak imbang antara pemasukan dan pengeluarannya, sementara bahan pokok cukup mahal, biaya produksi cukup mahal, kita mau beli apa-apa mahal, sementara untuk mencari penghasilan yang lebih itu benar-benar sangat sulit untuk kita dapatkan untuk menutup suatu kebutuhan itu. Jadi mudah-mudahan survei-survei yang dilakukan pemerintah, perbandingan yang dilakukan pemerintah harusnya diimbangi dengan apa yang dirasakan oleh rakyat kecil, bukan dari rakyat menengah yang mereka menjadikan bentuk survei mereka tujuan survei mereka, tapi harusnya yang disurvei mereka itu pemerintah kita saat ini, surveilah sampai ke bener-bener dasarnya apa yang mereka rasakan. Jadi sehingga survei yang dilakukan pemerintah, kenaikan program-program pemerintah untuk kenaikan segala bentuk kenaikan yang ingin dilakukan pemerintah itu bisa mewakili nantinya, bisa rata, bisa dialami, bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, seluruh elemen masyarakat, baik dari buruh, baik dari masyarakat yang kelas ekonomi ke bawah. Jadi harapan kedepannya sahabat Kiss Ninja, mudah-mudahan dengan kenaikan harga BBM ini tidak berbuntut panjang, tidak menjadi sesuatu yang misteri banget, sesuatu yang menjadi menakutkan bagi bangsa Indonesia, khususnya rakyat-rakyat kecil seperti kami-kami di sini, apalagi bagi kaum penjual. Karena saat ini banyak banget penjual atau juga para pedagang yang masih kewalahan untuk mengakali apa yang terjadi saat ini. Sesuai dengan cerita awal tadi, pedagang itu memang sedikit bingung untuk menaikkan harga, sementara mereka juga harus mencari dan mengakali bagaimana membiayai akomodasi, bagaimana mereka mencari barang produk mereka untuk mereka jual dengan harga yang cukup tinggi, dan mereka ingin memasarkan produknya, menjual produknya, dagangannya kepada masyarakat. Juga mereka menjadi sesuatu hal yang sangat membingungkan gitu sahabat Kiss Ninja. Sahabat Kiss Ninja, sepertinya gue harus thank you banget ya, sepertinya sekali lagi thank you banget buat teman-teman di luar sana yang sudah ikut nimbrung di sini,
ikut membagikan cerita di sini. Dan mudah-mudahan informasi yang gue ambil di kesempatan di podcast kali ini bisa memberikan informasi yang terupdate, informasi yang terbaru. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi perasaan yang mewakili perasaan rakyat jelata ini bisa diwakili oleh sahabat-sahabat semuanya untuk menyampaikan apa yang dirasakan, untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi rakyat jelata saat ini. Oke, sahabat Kis Ninja, sekali lagi thank you banget untuk semuanya. Jangan lupa tetap selalu memberikan dukungannya dengan cara yang cukup mudah, yaitu dengan cara like, comment, and subscribe videonya. Dan pastinya silakan untuk membagikan video-videonya. Jika video yang sudah gue bagikan di media sosial YouTube ini bisa memberikan manfaat bagi orang banyak, itu silakannya di-share videonya dan dibagikan videonya ke mana saja. Oke, akhir kata dari Kis Ninja pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di podcast berikutnya dan informasi berikutnya. Salam dari Bintan ke Pulau Riau.